Ada dua kelompok orang ya, ada orang dengan fixed mindset, ini meyakini semuanya tidak akan bisa berubah. Nah, kelompok lainnya orang-orang dengan growth mindset. Jadi mereka ini meyakini semuanya itu pasti bisa berubah. Kalau sekarang tidak bisa, mungkin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kita akan membaca teks bahasa Inggris sekarang untuk menambah kosakata bahasa Inggris kita, juga untuk melatih kelancaran bicara lidah kita itu terlatih dengan membaca. Oke, ini sekaligus kita akan belajar juga ilmunya di sini dari 9 tips cara sukses dalam hidup. 9 tips for how to find success in life. Ini ada di websitenya verywellmind.com, ditulis oleh Kendra Sherry, MSCD. Di sini ada 9, tapi untuk belajar bahasa Inggrisnya cukup 5 saja. Jadi kita baca per paragraf begitu. Nanti saya juga jelaskan maksud dari teksnya sesuai yang saya pahami. Oke. Success is often defined as the ability to reach your goals in life, whatever those goals may be. In some ways, a better word for success might be attainment, accomplishment, or progress. It's not necessarily a destination, but a journey that helps develop the skills and resources you need to thrive. Because goals are self-created, what people view as success can vary depending on their needs, goals, and situation. There are many different tactics for how to be successful in life, but the strategy that works best for you may depend on what success means to you. If you think of success as doing well at work or earning a high salary, your professional goals and accomplishments will take priority. While professional success can be one piece of the puzzle, it leaves out many other important areas of life. Family, romantic relationships, academics, and athletics are just a few areas where people may strive for success. Your definition of success may vary, but many might define it as being fulfilled, happy, safe, healthy, and loved. So, what can you do to boost your chance of achieving these things? What are some of the habits of successful people? There is no single right way to be successful. What works for you might not work for someone else. There may not be a perfect combination of ingredients that can guarantee success. Still, there are some basic steps you can follow that can improve your chance of being successful in life, love, work, or whatever happens to be important to you. Kesuksesan seringkali didefinisikan atau diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai goal dalam hidup, mencapai tujuan dalam hidup, apapun goalnya. Dalam beberapa hal, kata yang tepat, terlebih tepat untuk mendefinisikan kesuksesan bisa berupa mungkin attainment, mendapatkan, accomplishment, menyelesaikan, or progress, perkembangan atau kemajuan. Di website thecontentauthority.com definisi accomplishment dan attainment. Dalam topik kesuksesan, accomplishment dan attainment ini memang sering digunakan. Ini ada di website thecontentauthority.com. Di sini dijelaskan, accomplishment itu merujuk kepada keberhasilan menyelesaikan tugas atau goal. Jadi ini merupakan tindakan mencapai sesuatu yang sebelumnya dianggap
menantang atau sulit. Jadi ada sesuatu yang dianggap sulit dan menantang, kemudian tercapai, berarti itu accomplishment. Sukses menyelesaikannya. Sedangkan attainment di sini merujuk kepada tindakan mendapatkan, acquire, mendapatkan sesuatu atau obtaining something. Ini merupakan sebuah proses mencapai goal atau mendapatkan suatu hasil. Jadi di sini accomplish itu kita punya sesuatu ya, kok sulit ya. Bagaimana saya mengatasinya? Mungkin begitu di bahasa Indonesia, mengatasi. Bisa diartikan begitu, accomplishment, sedangkan attainment, saya mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil. Itu perbedaannya, accomplishment and attainment. Hal ini tidak harus berupa sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan yang membantu mengembangkan skill atau sumber daya yang kamu butuhkan untuk berkembang. Jadi sukses itu tidak harus mencapai sesuatu, berkembang pun atau perjalanan untuk menjadi lebih baik itu pun sudah sukses. Karena goal itu diciptakan sendiri, apa yang orang anggap sebagai kesuksesan bisa berbeda tergantung kebutuhan mereka, goal mereka, dan situasi mereka. Ada banyak perbedaan taktik untuk atau bagaimana menjadi sukses dalam hidup. Tapi strategi yang berfungsi atau yang cocok, yang paling cocok untukmu bisa mungkin tergantung definisi sukses bagimu. Jadi apa makna sukses bagimu, maka tergantung itu juga strateginya. Jika kamu pikir kesuksesan adalah bekerja dengan baik di tempat kerja atau mendapatkan gaji yang besar, maka your professional goals, maka tujuan profesionalmu dan accomplishment akan menjadi prioritas. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan peluangmu untuk mencapai hal-hal ini? Apa saja kebiasaan orang-orang sukses? Tidak ada satu cara yang tepat untuk menjadi sukses. Apa yang tepat berfungsi dengan baik buatmu belum tentu atau tidak mungkin tepat bagi orang lain. Strategi yang bagus buat kita belum tentu menjadi strategi yang bagus bagi orang lain. Mungkin tidak ada menu ya, kombinasi bahan yang sempurna yang bisa menjamin kesuksesan. Namun ada beberapa langkah dasar yang kamu bisa ikuti yang bisa meningkatkan peluang untuk sukses dalam hidup, dalam cinta, dalam pekerjaan, atau apapun yang terjadi atau apapun yang penting bagimu. Number 1, build a growth mindset. Research by psychologist Carol Dweck suggests that there are two basic mindsets that influence how people think about themselves and their abilities.
the fixed mindset and the growth mindset. People who possess a fixed mindset believe that things such as intelligence are static and unchangeable. Those with a fixed mindset believe that success isn't a result of hard work. It's simply a consequence of innate talents. Because they believe that such talents are something people are either born with or without, they tend to give up more easily in the face of a challenge. They quit when things do not come easily because they believe that they lack the inborn skill needed to excel. Those who have a growth mindset, on the other hand, feel that they can change, grow, and learn through effort. People who believe that they are capable of growth are more likely to achieve success. When things get tough, they look for ways to improve their skills and keep working towards success. People with a growth mindset believe that they have control of their life, while those with a fixed mindset believe that things are out of their control. What can you do to build a growth mindset? Believe that your efforts matter. Rather than thinking their abilities are fixed or stuck, people who have a growth mindset believe that effort and hard work can lead to meaningful growth. Learn new skills. When faced with a challenge, they look for ways to develop the knowledge and skills that they need to overcome and triumph. View failures as learning experiences. People with growth mindset don't believe that failure is a reflection of their abilities. Instead, they view it as a valuable source of experience from which they can learn and improve. That didn't work, they might think, so this time I will try something a little different. Nomor 1, bangun pola pikir atau growth mindset. Pola pikir bertumbuh ya. Growth itu tumbuh. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog ini namanya Carol Dweck ya. Mungkin saya salah mengucapkannya. Jadi menunjukkan bahwa ada dua pola pikir dua pola pikir dasar ya yang mempengaruhi cara orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan kemampuan mereka. Jadi ada yang disebut dengan fixed mindset. Jadi pola pikir yang tetap. Kemudian ada pola pikir bertumbuh. Fixed mindset dan growth mindset. Orang yang memiliki pola pikir fixed mindset ini, pola pikir tetap, jadi meyakini bahwa hal-hal seperti kecerdasan itu statis, tidak dapat diubah. Berarti kalau bodoh terus. Mereka yang memiliki mindset ini, fixed mindset ini, meyakini bahwa kesuksesan itu bukanlah hasil kerja keras, melainkan merupakan bakat bawaan atau hasil dari bakat bawaan ya. Karena mereka percaya bahwa bakat seperti itu adalah sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki orang sejak lahir. Maksudnya mereka itu meyakini hal-hal tadi itu dimiliki atau tidak dimiliki oleh seseorang itu sejak lahirnya. Mereka cenderung lebih mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka berhenti ketika segala sesuatunya tidak mudah atau sulit, karena mereka meyakini bahwa mereka kekurangan atau sedikit skill bawaan yang dibutuhkan
untuk lebih baik. Sebaliknya, mereka yang memiliki growth mindset, mereka merasa bahwa mereka bisa berubah, bisa tumbuh, bisa belajar melalui usaha. Orang-orang yang percaya bahwa mereka mampu berkembang lebih mungkin mencapai kesuksesan. Ketika keadaan menjadi sulit, mereka mencari cara untuk meningkatkan keterampilan mereka dan terus berupaya menuju kesuksesan. Orang-orang dengan pola pikir growth mindset meyakini bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka, sedangkan mereka yang memiliki fixed mindset meyakini bahwa segala sesuatu berada di luar kendali mereka. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membangun mindset berkembang? 1. Percaya bahwa usahamu itu berharga. Daripada menganggap kemampuan mereka tetap atau terhenti atau stuck, orang-orang yang memiliki mindset berkembang, growth mindset, meyakini bahwa usaha dan kerja keras dapat menghasilkan pertumbuhan yang berarti. Pelajari skill baru. Ketika dihadapkan pada tantangan, mereka mencari cara untuk mengembangkan pengetahuan dan skill yang mereka perlukan untuk mengatasi dan meraih kemenangan. Pandanglah kegagalan sebagai pengalaman pembelajaran. Orang dengan mindset berkembang tidak percaya bahwa kegagalan adalah cerminan dari kemampuan mereka. Sebaliknya, mereka memandangnya sebagai sumber pengalaman berharga yang dapat mereka pelajari dan tingkatkan. That didn't work. Itu tidak berhasil. Mereka mungkin berpikir demikian. Maka kali ini saya akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi di sini ada dua kelompok orang ya. Ada orang dengan fixed mindset. Ini meyakini semuanya tidak akan bisa berubah. Pokoknya skill itu, kecerdasan, kemampuan, kepintaran itu semuanya di bawaan lahir. Itu kepercayaan orang ini. Nah, kelompok lainnya orang-orang dengan growth mindset. Jadi mereka ini meyakini semuanya itu pasti bisa berubah. Kalau sekarang tidak bisa, mungkin nanti. Jadi keyakinannya seperti itu. Oke. Kemudian, nah, untuk menumbuhkan growth mindsetnya bagaimana? Ini beberapa tipsnya. Jadi yakini bahwa usahamu itu bermakna. Sekecil apapun usaha yang bisa dilakukan, pasti akan ada hasilnya. Begitu. Yang kedua, pelajari hal baru. Semua manusia itu kalau belajar akan bisa. Yang ketiga, kalau gagal, anggap itu sebagai pengalaman. Oke? Gagal itu biasa. Maka coba lagi. Number 2, improve your emotional intelligence. Overall intelligence has long been believed to be one factor contributing to success in different areas of life. But some experts suggest that emotional intelligence may actually matter even more. Emotional intelligence refers to the ability to understand, utilize, and reason with emotions. Emotionally intelligent people are able to understand not only their own emotions, but those of others as well. To improve your emotional intelligence, pay attention to your own emotions,
Focus on identifying what you are feeling and what is causing those feelings. Manage your emotions. Step back and try to view things with an impartial eye. Avoid bottling up or repressing your feelings, but look for healthy and appropriate ways of dealing with what you are feeling. Listen to others. This not only involves hearing what they are saying, but also paying attention to non-verbal signals and body language. Tingkatkan kecerdasan emosionalmu. Kecerdasan emosional. Kecerdasan secara keseluruhan telah lama diyakini sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa kecerdasan emosional sebenarnya lebih penting. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk memahami, memanfaatkan, dan bernalar dengan emosi. Orang yang cerdas secara emosional tidak hanya mampu memahami emosinya sendiri, tapi juga emosi orang lain. Untuk meningkatkan kecerdasan emosionalmu, yang pertama, perhatikan emosi Anda sendiri. Perhatikan emosimu sendiri, sisi psikismu sendiri. Fokus mengidentifikasi apa yang kamu rasakan dan apa yang menyebabkan kamu merasakan hal tersebut, kamu berperasaan tersebut. Kelola emosimu. Mundurlah atau cobalah melihat segala sesuatu dengan pandangan yang tidak memihak. Hindari memendam atau menekan perasaanmu, tapi carilah cara yang sehat dan tepat untuk mengatasi perasaanmu. Dengarkan orang lain. Hal ini tidak hanya mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi juga memperhatikan isyarat nonverbal dan bahasa tubuh. Oke, jadi yang ini kita perlu meningkatkan kecerdasan emosi ya. Ada kecerdasan, ada IQ, intelligence quotient, ada EQ, emotional quotient, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi. Jadi di sini kita perlu memperhatikan emosi saya itu seperti apa. Kalau marah, kalau lagi sedih, kalau lagi senang itu seperti apa emosinya, perasaannya, begitu ya. Kemudian kita bisa mengelola mengelola kemarahan, misalkan mengelola kesabaran dan semacamnya. Kemudian dengarkan orang lain. Number 3, develop mental toughness. Mental toughness refers to the resilience to carry on and continue trying even in the face of obstacles. People who possess this mental strength see challenges as opportunities. They also feel that they have control over their own destiny. They are confident in their abilities to succeed and are committed to finishing what they start. What can you do to improve your mental toughness and increase your chance of being successful in life? Believe in yourself. Cut out negative self-talk and look for ways to stay positive and self-encouraging. Keep trying even when things seem impossible or setbacks keep holding you back. Focus on ways that you can develop your skills and keep soldiering forward. One of the key habits of successful people is always looking at setbacks or failures as learning opportunities. Care for yourself. Staying strong also means that you treat yourself with kindness.
Check in with yourself regularly to ensure you have the things you need to thrive. Look for growth opportunities. Learning more about yourself and challenging yourself to try new things can provide opportunities for self-discovery. Kembangkan ketangguhan mental. Ketangguhan mental mengacu pada ketangguhan untuk terus maju dan terus berusaha meski menghadapi rintangan. Orang yang memiliki kekuatan mental melihat tantangan sebagai peluang. Mereka juga merasa bahwa mereka memiliki kendali atas takdir atau nasib mereka sendiri. Mereka percaya diri atau yakin atas kemampuan mereka untuk sukses. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan ketangguhan mental dan meningkatkan peluangmu untuk sukses dalam hidup? Yang pertama, percaya pada dirimu sendiri, pede, tidak tergantung pada orang lain, begitu maksudnya. Hentikan pembicaraan negatif pada diri sendiri ya. Dan carilah cara untuk tetap bersikap positif dan bisa menyemangati diri dan menyemangati diri sendiri. Kemudian terus mencoba. Bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil atau kemunduran terus menghambatmu, fokuslah pada cara-cara untuk mengembangkan keterampilanmu dan teruslah maju. Salah satu kebiasaan utama orang-orang sukses adalah selalu memandang kemunduran dan atau kegagalan sebagai peluang belajar. Yang ketiga, pedulilah terhadap dirimu sendiri. Tetap kuat juga berarti bahwa kamu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan. Check in. Periksa diri Anda secara teratur untuk memastikan kamu memiliki hal-hal yang kamu butuhkan untuk berkembang. Kemudian carilah peluang bertumbuh. Carilah peluang untuk tumbuh. Mempelajari lebih banyak tentang diri sendiri dan menantang diri sendiri, memberi tantangan diri sendiri untuk mencoba hal baru dapat memberikan peluang untuk menemukan jati diri. Oke, jadi di sini mental toughness ya, kekuatan mental itu perlu. Jadi untuk sukses kita memerlukan kekuatan mental. Kita harus percaya diri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian kita harus terus mencoba, kemudian peduli pada diri sendiri, fokus pada perkembangan diri, fokus pada pengembangan diri sendiri, terus mencari peluang begitu. Number 4, strengthen your willpower. In a long-running longitudinal study, psychologists followed a group of children who were identified by their teachers as highly intelligent. As they compared how these subjects fared throughout childhood and into adulthood, researchers found that those who ultimately were the most successful in life shared some key characteristics, including perseverance and willpower. These characteristics tend to be part of an individual's overall personality, but they are also something you can improve. Delayed gratification, learning to persist in the face of challenges,
and waiting for the reward of your hard work can often be the key to success in life. Strategies you can use to improve your willpower include distraction. For example, if you are trying to lose weight but are having a difficult time staying away from your favorite snacks, distracting yourself during your moments of weakness can be an effective way to avoid giving in to temptation. Practice. Willpower is something you can build, but it takes time and effort. Start by making small goals that require willpower to achieve, such as avoiding sugary snacks. As you build your ability to use your willpower to achieve such small goals, you may find that your willpower is also stronger when working on much larger goals. Nomor 4. Perkuat kemauan Anda. Willpower, kemauan diri sendiri. Kekuatan kemauan ya. Dalam studi longitudinal jangka panjang, sebuah penelitian, para psikolog mengamati sekelompok anak yang diidentifikasi oleh guru mereka sebagai anak yang sangat cerdas. Saat mereka membandingkan nasib subjek-subjek ini yang diteliti selama masa kanak-kanak dan dewasa, para peneliti menemukan bahwa mereka yang paling sukses dalam hidup memiliki beberapa karakteristik utama yang sama begitu ya. Termasuk karakteristiknya itu ada ketekunan dan kemauan. Karakteristik ini cenderung menjadi bagian dari kepribadian seseorang secara keseluruhan, namun juga merupakan sesuatu yang dapat kamu tingkatkan. Jadi semuanya bisa meningkatkan ini, tidak hanya milik orang tertentu. Kepuasan yang tertunda, belajar bertahan dalam menghadapi tantangan, dan menunggu imbalan atas kerja keras sering kali bisa menjadi kunci kesuksesan dalam hidup. Strategi-strategi yang dapat kamu gunakan untuk meningkatkan willpower meliputi yang pertama distraction atau gangguan ya. Misalnya, jika kamu mencoba menurunkan berat badan tapi kesulitan menjauhi camilan favorit, mengalihkan perhatian pada saat-saat lemah bisa menjadi cara efektif untuk menghindari godaan. Yang kedua, praktek. Willpower atau kemauan ya adalah sesuatu yang dapat kamu bangun, namun membutuhkan waktu dan usaha. Mulailah dengan membuat tujuan kecil yang membutuhkan kemauan keras untuk mencapainya. Seperti menghindari camilan yang rasanya manis. Ketika kamu membangun kemampuanmu untuk menggunakan kekuatan kemauanmu untuk mencapai willpowermu, maksudnya untuk mencapai goal kecil tersebut, kamu mungkin menemukan bahwa kemauanmu juga lebih kuat ketika mengerjakan tujuan-tujuan yang jauh lebih besar.
uh, willpower di sini, kemauan ya, kemauan diri. Jadi ada penelitian di sini. Jadi anak-anak orang hasil penelitian ini yang memiliki ketekunan dan kemauan itu lebih sukses dalam hidup. Nah, dan kemauan ini meskipun itu karakter orang ya, tapi itu bukan bawaan lahir. Artinya kita sendiri bisa masing-masing dari kita bisa mengembangkannya. Salah satunya dengan cara ini. Ada distraction. Ini diberi contoh di sini, misalkan kita sekarang ingin menghindari makanan favorit misalkan, padahal sedang misalkan diet untuk menurunkan berat badan, tapi sulit rasanya untuk menghindari makanan. Maka coba ganggu diri sendiri, begitu maksudnya. Di sini praktek juga ya, latihan-latihan. Jadi cari bikin target-target begitu yang itu memerlukan kemauan yang keras. Nah, sehingga kemauannya nanti akan terlatih dan meningkat. Number 5, focus on intrinsic motivations. What is it that motivates you the most? Do you find that the promise of external reward keeps you reaching for your goals, or is it the more personal, intrinsic motivators that keep you feeling inspired? While extrinsic rewards such as money, words, and praise can be helpful, many people find that they are most motivated when they are doing things for personal satisfaction. If you are doing things because you enjoy them, because you find them meaningful, or because you enjoy seeing the effects of your work, then you are driven by intrinsic motivations. Research has shown that while incentives can be a better predictor of some types of performance, intrinsic motivators tend to be better at predicting performance quality. While it is often the external motivators that get people started, it is the internal motivators that kick in and keep people going in order to maintain those new behaviors. What can you do to boost your sense of intrinsic motivation? Challenge yourself. Pursuing a goal that is achievable but not necessarily easy is a great way to increase motivation to succeed. Challenges can keep you interested in a task, improve your self-esteem, and offer feedback on areas you can improve on. Choosing a slightly challenging task will help motivate you to get started. It feels exciting. Stay curious. Look for things that grab your attention and that you want to learn more about. Take control. It can be difficult to stay intrinsically motivated to pursue a goal if you don't feel that you have any real influence over the outcome. Look for ways that you can take an active role. Don't fear competition. There might be other people trying to reach the same goals as you, but this doesn't mean you should give up. Don't compare your progress or journey to anyone else. You can look to others for motivation and inspiration, but remember that we all have different paths. Fokus pada motivasi intrinsik, motivasi internal ya. Apa hal yang paling memotivasi Anda? Hal apa yang paling membuatmu termotivasi? Apakah kamu menemukan bahwa janji imbalan atau hadiah dari orang lain membuatmu terus meraih tujuan, atau meraih goal ya, atau justru motivasi yang lebih bersifat pribadi dan intrinsik dan motivator intrinsik yang membuatmu tetap merasa
terinspirasi. Meskipun imbalan eksternal ya, ekstrinsik seperti uang atau penghargaan dan pujian dapat membantu, banyak orang mendapati atau merasa bahwa mereka paling merasa termotivasi lebih banyak ketika mereka melakukan sesuatu untuk kepuasan diri, kepuasan pribadi. Jadi mereka lebih termotivasi kalau yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Jika kamu melakukan sesuatu karena kamu menikmatinya, karena kamu menganggapnya bermakna, atau karena kamu menikmati melihat dampak atau hasil dari pekerjaanmu, maka artinya kamu didorong oleh motivasi intrinsik. Penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun insentif dapat menjadi prediktor yang lebih baik untuk beberapa jenis kinerja, motivator intrinsik ini cenderung lebih baik dalam memprediksi kualitas kinerja. Meskipun seringkali motivator eksternal yang mendorong seseorang untuk memulai sesuatu, namun motivasi internal lah yang mendorong dan membuat orang terus berusaha untuk mempertahankan perilaku baru tersebut atau kebiasaan baru tersebut. Apa yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi intrinsikmu? Tantang dirimu sendiri. Mengejar tujuan yang dapat dicapai tetapi belum tentu mudah merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan motivasi untuk sukses. Tantangan bisa membuatmu tetap tertarik pada suatu tugas, meningkatkan harga dirimu, self esteem. Ini bukan harga diri sebenarnya, tapi bagaimana kita memandang diri sendiri, memandang saya orang yang hebat, saya orang yang luar biasa, itu self esteem. Jadi positif self esteem maksudnya di sini. And of feedback, dan menawarkan umpan balik mengenai bidang-bidang yang dapat kamu tingkatkan. Beri umpan balik, feedback terhadap bidang-bidang yang bisa kamu tingkatkan. Kayak memberi hadiah diri sendiri ya. Memilih tugas yang sedikit menantang akan membantu memotivasi kamu untuk memulai. Ya, rasanya menyenangkan. Tetap penasaran, penasaran. Oke, rasa penasaran ya. Carilah hal-hal yang menarik perhatianmu dan ingin kamu pelajari lebih lanjut. Kemudian mengontrol atau mengendalikan. Mungkin sulit untuk tetap termotivasi secara intrinsik untuk mengejar suatu goal atau tujuan jika kamu tidak merasa bahwa kamu mempunyai influence, yang mempunyai pengaruh terhadap hasil. Jangan takut berkompetisi, jangan takut persaingan,
Mungkin ada orang lain yang berusaha mencapai tujuan yang sama sepertimu. Namun bukan berarti kamu harus menyerah. Jangan bandingkan kemajuan atau perjalananmu dengan kemajuan orang lain. Kamu dapat mencari motivasi dan inspirasi dari orang lain. Tetapi ingatlah bahwa kita semua memiliki jalan yang berbeda. Oke, yang kelima, fokus pada motivasi internal ya. Jadi kalau mau sukses kita itu harus bisa memotivasi diri sendiri. Ya memang kadang kita perlu orang lain memotivasi diri kita, tapi akan lebih bagus kalau kita fokus mengembangkan motivator internal kita. Apa yang membuat diri kita termotivasi itu yang dikembangkan. Jadi di sini cara untuk meningkatkan rasa motivator internal itu, motivasi diri itu bisa dengan menantang diri sendiri, memberi tantangan diri sendiri begitu ya. Kemudian juga bisa terus curious, rasa ingin tahu, itu tingkatkan rasa ingin tahunya. Kemudian coba kendalikan diri sendiri, take control, pegang kendali. Kemudian tidak usah takut pada kompetisi. Oke, 5 saja ya yang diartikan di sini. Terjemahannya itu saya tidak per kata ya, jadi per kalimat. Mungkin ada yang tidak pas per kata terjemahannya begitu. Oke, yang berikutnya itu kalau nomor 6-nya di sini di artikel ini ada di sini set achievable goals. Jadi bikin goal itu adalah pencapaian kecil ya. Jadi kalau kita ingin punya mobil, mungkin dalam sebulan harus punya tabungan berapa. Itu goal 1. Goal 2-nya setelah 2 bulan punya tabungan berapa. Nah itu goal. Nah, jadi menentukan goal ini harus yang bisa dicapai. Kalau kita ingin bisa lari dalam 1 menit 10 kilo misalkan, berarti kan, dan sekarang kita baru bisa lari 1 menit itu baru 1 kilo misalkan, itu kan masih jauh banget. Maka goalnya jangan terlalu tinggi target goal satunya. Goal satunya itu mungkin karena baru mampu 1 kilo, mungkin 1,5 kilo lah dalam waktu 1 bulan misalkan begitu. Nah itu goal yang mungkin dicapai. Nanti lama-lama akan sedikit-sedikit. Kemudian di sini nurture traits linked to high potential. Jadi jika kamu memiliki sifat-sifat yang terkait dengan potensi yang sangat tinggi, maka itu pelihara. Dengan begitu kamu akan tumbuh berkembang. 8. Cultivate strong social support. Ya harus bersosial ya. Jadi kelola support sosial. Lingkungan itu mendukung kita. Oke. Tapi ada juga yang merusak. Oke. Avoid burnout. Hindari kelelahan ya. Jadi hindari kelelahan itu tidak bagus. Kalau kelelahan bisa jadi setelah itu sakit atau apa, nanti akan tidak konsisten. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru silakan di komentar. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.